Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Anin Lihi di Ayat Dakwah Maluku. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini kita melanjutkan ya cerita terkait bagaimana perjalanan Bapak Rumkel, bagaimana proses Bapak kemudian dalam logging ya, dari awal hingga selesai lah istilahnya. Kira-kira dari jenjang dari tahun 60 lebih itu sampai tahun berapa lalu Bapak berhenti di pekerjaan logging itu? Nah, setelah saya lepas dari tentara, berdasarkan atas saya punya kekuatan tidak ada. Dengan adanya untuk materi, di dalam hal itu harus mengurutkan materi dulu baru bisa kita menjadi seorang militer. Saya mulai batas ke situ saja. Saya kembali untuk saya mengabdi, mencari uang di rumah makan. Dan saya punya ibu piara dalam mencari uang, situ bikin warung. Jadi kita bikin warung setiap jam 5 sore sampai jam 12 malam. Kita mengabdi untuk mencari uang. Nah, disitulah kebetulan pegawai dari kantor Pancakarya, gubernur. Mereka turun makan di warung. Gubernur Latu hari-hari. Jadi turun makan di warung. Setelah makan di warung, dengar ibu piara saya ada panggil. Biasa panggil Ramli saja. Jadi, mari angkat ini untuk mereka makan. Jadi saya angkat barang-barang taruh di atas meja. 7 orang. Salah satu di antaranya itu Dr. Andus Mas Bait Ubul. Kedua Dr. Andus Ciu. Ketiga Dr. Andus Tanah Saleh. Keempat Dr. Andus Latumeten. Kelima Dr. Andus Freddy Dipatihuan, komisaris polisi. Keenam, Dr. Andus Insinyur dan Seholeka. Jadi termasuk beta 8. Mereka minta untuk saya mengabdi dengan orang untuk menjalankan tugas, yaitu proyek logging. Jadi di situ saya alasan bahwa biar saya tidak mau, tapi mereka paksa bahwa ibu tolong berikan anak piara itu berangkat sama-sama dengan kita selama 1 minggu. Ibu piara dia termau, tapi dong paksa terus dia bilang kata sudah beda tambah 2 hari supaya jadi 9 hari. Saya telah laksanakan tugas di tempat itu, kembalikan saya punya anak di Ambon. Sampai di Pulau Buru, Namrole, kita mulai adakan kegiatan. Naik di gunung, mulai bikin jalan. Operasi jalan sampai naik di gunung di pohon-pohon meranti. Nah, di situ. Lama-kelamaan kita buka itu areal untuk penebangan, sehingga kayu akan turun di lokpon atau tempat penampungan kayu itu. Setelah di situ, beta bilang sama itu despat engineer itu Jepang dengan Dr. Andus orang bahwa kalau kita pakai ini mencado saya tidak mau untuk ke setiap bulan kita mau holding kayu atau pengapalan. Alangkah baiknya kita harus pesan itu mesin penebangan yaitu senso 3 macam yang akan turun di logging ini supaya kita adakan penebangan itu mudah saja daripada mencado kapan tempo baru dia bisa jadi pengapalan. Jepang dia bilang kata Rumkel itu tidak bisa itu mesin sensor untuk penebangan. Dia khususnya hanya trimming di lapangan. Saya bilang masa diciptakan untuk alat penebangan kok tidak bisa bagaimana? Harus ikut saya supaya kita setiap bulan lokpon jalan terus, pengapalan jalan terus.
daripada mau tunggu-tunggu mencadu 3-4 bulan baru jadi. Di situ dong pikir-pikir bagaimana. Kira-kira ada yang bisa memegang senso, termasuk saya juga. Termasuk saya juga pegang senso. Jadi pesan saya turun. 1, dolmar untuk trimming. 2, steel. 3, mekuluk. Yang 2 ini untuk penebangan. Yang 1 ini untuk trimming di lapangan. Jadi kasih turun saja. Nanti saya punya pengaturan. Tiba-tiba kapal datang bawa turun terus dong kasih turun. Dong panggil beta ke kantor. Rumkel, kau datang untuk keluarkan itu mesin-mesin yang kau pesan ini. Jadi saya datang di kantor, saya kasih keluar. Sebelum kasih keluar saya panggil teman-teman dulu. Ada 25 orang. Bisa pegang alat penebangan. Itu alat penebangan dia nama apa? Senso. Bisa. Beta ambil orang-orang yang kleber, yang bisa pegang buahnya mesinnya. Hanya pegang tangan sebelah saja potong. Ayo bawa satu-satu. Nama. Yang satu lagi nama. Semua 25 orang nama ada angkat masing-masing. Jadi saya sebagai kepala bagian di hutan untuk monitor mereka punya pekerjaan. Jadi Jepang dan itu manajer dia bilang, kalau penebangan saya berikan ketentuan terhadap karyawan penebangan ini. Apabila tabang sampai 10 ke atas, 10 masuk perusahaan. Sedangkan yang lebih daripada itu dibayar perusahaan untuk karyawan yang penebangan. Jadi oke, saya terima. Jadi mereka menebangkan kayu itu. Manajer dia mengatakan bahwa apabila karyawan penebangan kalau sudah menebang lewat dari 10 ke atas, itu dibayar oleh manajer. Lalu disitulah karyawan penebangan atau eksploitasi itu dia rasa gembira, maka itu dia rajin. Setelah dia tabang, operator masing-masing ada yang 50, ada yang 40 lebih, ada yang turun dari 30, ada yang 20 lebih. Jadi situlah turun baru nanti saya bikin rincian terhadap mereka. Sekarang kamu punya yang sensor nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor sampai 25 ini masing-masing punya data ada ini. Lalu saya masukkan kepada manajer lihat, wah ini bagus. Karena di situ eksploitasi yang meningkat dia punya prestasi yang untuk penebangan ini berarti dalam 1 bulan kita bisa ekspor kayu ke luar negeri. Jadi disitulah akhirnya pembayaran terhadap itu anak-anak ini penebangan. Di situ karyawan dari jalan, dari mekanik, dari lokpon, mereka dengar, mereka rasa kurang senang dengan akan. Akhirnya dong menghadap manajer. Manajer bilang kata itu memang masing-masing dan dia punya pekerjaan. Jadi pekerjaan eksploitasi lain dari pekerjaan jalanan maupun mekanik, bahkan lokpon. Sebab mengapa sampai harus berikan itu? Eksploitasi hal seperti itu. Oleh karena pertama-tama mengingat karena mereka itu dalam hutan rimba itu untuk adakan penebangan itu banyak mendapat sasaran. Sasarannya apa? Bahaya-bahaya di hutan itu. Maka itu ketong kasih itu untuk dorang. Apabila dorang lalai berarti salah sendiri. Tapi kalau dorang terlalai perhatian. Walaupun ketong kejar uang tapi ketong harus perhatikan itu dalam keadaan kondisi darurat itu. Disitulah saya bilang sama manajer, kalau mereka bersungut, oke lah, saya serahkan. Saya serahkan itu senso untuk mereka. Bila mereka mampu, oke naik. Tidak mampu terserah. Tapi untuk saya ini hari, saya batalkan anak saya untuk mereka tidak boleh penebangan. Selama saya belum perintah mereka ke atas, tetap dong di makan tidur bangun dalam asrama. Kita suruh manajer perintahkan orang
mulai dari jalan, mulai dari mekanik, mulai dari lockpon masing-masing naik untuk adakan penerbangan supaya sama dengan eksploitasi ini. Ternyata manajer bilang mereka tidak sanggup. Tidak sanggup pertama berdasarkan karena bahaya di hutan. Dan kalau memang ya mereka tidak sanggup, saya bilang batalkan untuk ini. Karena saya tidak mau lagi untuk mau dibujuk rayu untuk harus ini. Karena awal kejadian itu yang kalau mendapat informasi ini untuk mempercepatkan perusahaan dia punya hasil yang mana dia mau ekspor ke luar negeri itu. Kalau terlambat 2-3 bulan berarti tidak ada kepercayaan. Sebab perusahaan itu dia mengeksporkan kayu itu selambat-lambatnya 1 bulan. Jadi itu ketong manajer dia berikan itu untuk eksploitasi dia punya kegiatan. Maka disitulah siapa yang mampu oke, naik. Kalau tidak mampu berarti jangan untuk mau membuat problem terhadap perusahaan. Karena ketong ini semuanya perusahaan punya anak buah atau karyawan. Maka di situ harus ketong menunjang masing-masing dan di pekerjaan. Mekanik di jalan itu dia bikin jalan demi untuk perusahaan. Mekanik dia bikin itu alat yang rusak jadi baik untuk perusahaan. Yang penerbangan itu pun juga demikian. Kata orang mengeluarkan hasil untuk perusahaan demi untuk perusahaan ini jalan lancar mengeksporkan itu hasil ke luar negeri. Logging pun demikian. Logging itu harus dia menyetir itu kendaraan itu dengan yang terbaik, menjaga kemungkinan jangan sampai kendaraan itu dalam keadaan bahaya atau itu kan seperti itu. Jadi masing-masing itu dengan dia punya aktivitas kerja di dalam perusahaan itu masing-masing. Jadi tidak bisa untuk ketemu mau gugat satu-satu. Satu-satu dan dia punya pekerjaan sendiri. Jadi kata orang ini sudah diakui, disetujui bahwa eksploitasi ini adalah karyawan yang membawa peranan di dalam ini perusahaan. Karena dia bekerja bukan di tempat yang bersih atau luas atau tempat yang tidak ada ini gangguan. Ini tempat yang mereka kerjakan itu adalah berbahaya, jurang dan segala macam. Jadi harus kita berikan itu, tapi juga harus mereka juga paham bahwa kita kejar hasil. Tapi tidak boleh berbuat sehingga kita mendapat musibah. Disitulah sampai manajer dia kasih tahu itu betul bilang saya batalkan. Selama 1 minggu saya tidak mau karyawan eksploitasi naik ke atas, naik di gunung. Jadi manajer sekarang bicara terhadap mereka yang ngontot tadi bahwa kalau mau penerbangan dong naik saja siapa apa. Kita serahkan mesin semua. Nanti ketemu mesin, taruh di dalam kantor baru serahkan mereka. Di situ manajer serahkan perdoran, orang tidak sanggup. Manajer datang bilang sama saya, Rumkel, mereka tidak sanggup, jadi jam ini juga kamu orang harus naik. Maaf, selama 1 minggu saya tutup penerbangan. Manajer bilang gitu, wah jangan begitu, akhirnya ketong rugi. Iyo, rugi saya apa-apa. Karena apa? Kalau dengar orang menyabotasi ketong punya pekerjaan, oke. Saya pergi di tempat yang saya punya cewek-cewek yang ada itu. Dan duduk cerita. Daripada saya mendengarkan informasi yang memerusakkan perusahaan punya aktivitas. Jadi itulah tidak boleh itu. Jadi saya kasih 1 minggu baru kita kerja. Akhirnya manajer ikut 1 minggu. Manajer datang bilang, sudah cukup sudah, barang 3 hari kan 2 hari saja. Jadi naik, oke, naik tidak ada yang ngotot lagi. Kalau ngotot betul perintah saya punya anak buah untuk serang dorang, itu saja. Karena itu namanya menghambatkan jalannya roda perusahaan. Jadi Pak Manajer, maaf saja,
saya sudah ganggu, saya sudah batasi, saya batalkan pekerjaan selama 3 hari tadi. Kurang lebih berapa ratus kubikasi atau berapa ribu kubikasi yang sudah hilang. Jadi supaya para manajer apabila terulang di mana kegiatan karyawan yang punya jalan atau dia punya yang di mekanik atau di logpon itu dong mau halang-halangi perusahaan punya ini. Pecat saja yang itu perusahaan, yang mana yang dia halangi itu. Pecat orang supaya jangan terboleh dia kerja. Karena pada saat itu yang beta minta orang itu tenaga-tenaga itu. Saya berangkat ke Ambon, saya lihat saya punya tenaga-tenaga dari Tual, tenaga-tenaga dari Seram, dari Timur, dari Ambon. Saya minta untuk datang bekerja, cari uang. Jadi saya yang punya aktivitas, ya. Jadi tidak boleh untuk dengar orang. Kalau dengar saya, karena saya punya kegiatan dalam perusahaan itu. Jadi beta minta, Pak, cukup ini. Yang mereka punya penghalang yang pertama kali saja. Jangan terulang. Kalau terulang berarti beta bilang tutup. Karena saya yang pertama, yang di sini yang perusahaan ini manajer pegawai dari gubernur itu yang turun, yang bujuk rayu saya sampai saya di sini. Kalau terada saya bekerja di warung saja dengan enak-enak. Jadi Pak, saya kumpul saya punya anak buah untuk naik ulang. Naik. Kerja sama biasa. Sampai tahun 69 diutuskan untuk saya datang buka perusahaan di sini di Burutar Timur. Jadi saya dengan alat-alat timberjack, traktor 80 dan logging dan grader. Jadi ketong ada berapa puluh orang yang datang sini. Jadi mulai bikin jalan sampai di gunung ketong adakan kegiatan. Mulai dalam 1 bulan terus ekspor kayu. Karena dengan kehadiran tadi saya punya permintaan tentang mesin senso itu, akhirnya perusahaan dia jalan mulus. Sampai tahun 72 baru diambil alih oleh Firma Jati. Firma Jati ambil, kita bekerja, Gema Sanubari turun. Akhirnya 2 perusahaan di satu alokasi, manajer juga berpikir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak, alangkah baiknya ketemu mundur. Jadi Firma Jati itu dia pindahkan ke Batu Gong, jadi kerja di sana. Jadi Pancakarya tutup. Saya kembali ke perusahaan logging di Waikosi sana. Untuk saya mengabdi di perusahaan itu. Jenderal Setiawan punya perusahaan. Jadi kita bekerja di situ selama kurang lebih 5 tahun lagi. Lalu PT Morea dia minta untuk saya dan teman-teman berangkat ke unit untuk penebangan liar untuk mendapat pembayaran uang 1 pohon per 100 rupiah. Jadi kata mengabdi di situ selama 1 bulan lebih, 1 orang dapat 55 juta lebih pulang. Jadi disitulah tamat riwayat untuk beta bekerja di perusahaan. Kembali di desa untuk saya buat perkebunan atau petani. Untuk saya mengabdi sendiri perusahaan. Jadi saya buat itu kebun. Sampai tahun sekian yang ada ini. Saya tetap berjuang untuk saya punya nafkah dengan keluarga yang halal dalam keadaan kondisi badannya masih utuh untuk kita berbakti kepada keluarga dan anak cucu. Jadinya berapa tahun di Lombok? Kurang lebih 15 tahun. 2, 3 semua. PT apa saja? Di saat pertama daerah Pancakarya, Gubernur Maluku Latu Hari-Hari. Kedua Firma Jati, Kiong, Cina. Lalu ketiga masuk di perusahaan Jenderal Setiawan. Punya perusahaan di Waikosi sana. Bekerja sampai
tahun 88 saya istirahat diri untuk buat kebun. Jadi saya berkebun sampai hari tadi ini dengan saya punya keluarga, anak cucu semua. Saya ciptakan saya punya anak-anak cucu. Ada yang dalam sekolah, ada yang sudah menjadi kesarjanaan dan lain-lain. Ini, saya tamat riwayat daripada itu. Jadi tidak panjang lebar lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan kehadiran saudara yang datang untuk memberikan satu motivasi untuk saya. Saya sudah berikan saranan. Jadi terima kasih banyak. Ya, baik pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan beliau. Ya, video sebelumnya kita bincang tentang riwayat pendidikan sampai beliau tes tentara. Sekarang dengan atas takdir Allah SWT, beliau diminta untuk bekerja di logging ya. Dulunya awalnya di perusahaan yang diizinkan oleh Gubernur Maluku Latu Harhari waktu itu ya, tahun 64 ya, luar biasa. Kemudian beliau bekerja di logging selama 15 tahun, jadi cukup panjang dan punya pengalaman yang begitu luar biasa. Ya, banyak hal menarik ya barangkali tadi beliau sudah ceritakan. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan pelajaran bagi kita. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya kami bisa memberikan video-video menarik lainnya. Terima kasih juga Bapak Rumkel sudah hadir bersama-sama kami di AL Dakwah Maluku. Terima kasih banyak. Ya, jadi pemirsa saya ucapkan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.